Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa negara Indonesia merupakan negara demokratis, di mana dengan kondisi ini Indonesia memastikan bahwa setiap warga negara bebas untuk melakukan aspirasi atau meluapkan pendapatnya. Dan kita dapat lihat bahwa demonstrasi adalah bentuk dari penyaluran suara-suara dari rakyat terhadap pemerintahannya. Kita bisa lihat bahwa beberapa waktu belakang ada beberapa demonstrasi yang menjadi pemberitaan di nasional, seperti misalnya demo terkait RUU Omnibus Law, kemudian ada demo menolak kenaikan harga BBM, dan yang pernah ramai juga ada demo terkait kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Namun, apa itu sebenarnya demokrasi? Jadi demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintahan di mana secara bahasa demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos yang artinya masyarakat dan kratos yang artinya pemerintahan. Dalam hal ini pemerintahan itu berdasarkan kehendak rakyat, berbeda dengan masa lampau yang berdasarkan dinasti. Adapun secara istilah, ada beberapa ahli yang mengeluarkan pendapat terkait dengan demonstrasi demokrasi, misalkan seperti Abraham Lincoln, Presiden ke-16 United States atau Amerika Serikat. Beliau menyampaikan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk masyarakat, artinya semuanya menurut kehendak rakyat. Kemudian ada Aristoteles, seorang filosofer atau filsuf dari Yunani yang dijuluki sebagai bapak politik. Dia mengatakan bahwa prinsip dari pemerintahan demokratis adalah kebebasan, artinya tanpa adanya kebebasan demokratis tak akan mungkin terwujud. Selanjutnya ada pendapat dari Montesquieu atau filsuf dari Prancis. Pada dasarnya beliau tidak secara spesifik menjelaskan definisi dari demokrasi sendiri, tapi pada saat itu beliau mengeluarkan teori yang mengatakan bahwa pemerintahan sebuah negara akan ideal jika kekuasaannya terbagi, yang kita kenal seperti ada eksekutif atau pemerintahan, legislatif atau penguasa seperti DPR dan lainnya, dan yudikatif sebagai penghakim dan bagian hukum. Kemudian bagaimana ciri-ciri dari sebuah negara yang menganut demokrasi? Yang pertama, adanya perwakilan rakyat atau kita biasa mengenalnya sebagai DPR. Tanpa adanya perwakilan rakyat, aspirasi yang mungkin banyak tidak mungkin bisa sampai dan menjadi kebijakan. Artinya di sini fungsi dari DPR itu penting dalam sistem demokrasi. Kemudian keputusan yang dilakukan atau kebijakan publik atau peraturan yang dibuat itu berdasarkan aspirasi dan kehendak rakyat. Jadi tidak mungkin sebuah negara demokrasi keputusannya itu berdasarkan kehendak kelompok tertentu, artinya demi kepentingan publik atau kepentingan yang lebih luas akan didahulukan daripada kepentingan kelompok yang lebih kecil. Selanjutnya memiliki ciri konstitusional. Artinya begini, bahwa di dalam sebuah negara tak bisa sewenang-wenang melakukan tindakan terhadap warga negara yang di luar hukum. Artinya semua warga negara dilindungi hukum, ya setiap masyarakat dilindungi oleh hukum, atau dalam istilah hukumnya equality before the law, semua sama di mata hukum. Artinya sebuah negara tidak bisa melakukan kesewenang juga kepada masyarakatnya. Selanjutnya adanya sistem atau pelaksanaan pemilu. Di sini merupakan salah satu penting dari ciri sebuah demokrasi, karena negara demokrasi memastikan adanya sebuah instrumen atau prosedur untuk penggantian atau peralihan kekuasaan dengan adanya pemilu. Tanpa adanya pemilu, maka sebuah kekuasaan akan dapat berdiri untuk dalam jangka waktu yang sangat lama. Maka harus ada pemilu untuk mengganti atau peralihan sebuah kekuasaan. Kemudian yang terakhir adalah adanya sistem kepartaian. Jadi di dalam negara demokratis, partai itu sangat luar biasa penting. Jadi meskipun ada pandangan yang memandang sebelah mata, namun di dalam sebuah negara demokratis fungsi partai itu sangat penting. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa ada partai dulu baru kemudian ada demokrasi, bukan ada demokrasi dulu baru kemudian ada partai. Partai di sini juga penting untuk
menyalurkan suara-suara rakyat melalui perwakilan. Tanpa adanya partai, kita tidak bisa memilih calon-calon atau orang-orang yang akan duduk di dalam perwakilan rakyat atau DPR. Jadi sekian dari saya terkait dengan definisi dan ciri-ciri demokrasi.